Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit era setelah Wiratoparwo. Ini menjadi suatu titik di mana yang menyebabkan Begawan Abiyosha menulis kitab Mahabharata. Jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah bagian akhir dari lakon Wiratoparwo. Namun ini di dalam dunia pedalangan sangat jarang sekali dipentaskan. Ini bercerita tentang mengapa Begawan Abiyosha selama perang Baratayuda Jayabinangun dia tidak, dalam artian dia tidak dalam tanda kutip itu menampakkan diri, atau lebih cenderung itu istilahnya dia menjauh dari kancah peperangan. Lain halnya dengan Begawan Bisma. Justru Begawan Bisma jadi senopati. Tapi Begawan Abiyosha tidak, dan Begawan Abiyosha menulis kitab Mahabharata yang sangat terkenal itu, dan di dalam kitab itu kan menceritakan kehidupan banyak tokoh, termasuk yang paling terkenal Pandawa dan Kurawa sampai perang besar Baratayuda Jayabinangun. Nih, setelah Prabu Matswapati bersumpah bahwa dia akan mendukung penuh para Pandawa, dan Pandawa berada di negeri Wirata, maka di situ muncul spekulasi atau muncul berbagai persepsi dari banyak pihak. Apakah perdamaian antara Pandawa dan Kurawa ini bisa terjadi, atau memang perang besar Baratayuda Jayabinangun itu akan terjadi? Jadi ada spekulasi bahwa ini akan perang atau damai. Nah, mengingat pihak yang terlibat ini adalah cucu-cucunya Begawan Abiyosha, maka Begawan Abiyosha menemui mereka. Adatnya itu seorang cucu yang mendatangi kakek. Artinya misalnya cucu atau buyut, misalnya Abimanyu atau Gatotkaca, atau cucunya misalnya Werkudara atau Janaka, itu yang adatnya menemui Begawan Abiyosha di pertapan Saptawarga. Namun pada kesempatan ini terbalik lain. Begawan Abiyosha yang menemui cucu-cucunya, menemui Pandawa dan Kurawa. Yang pertama ditemui di awal adalah para Pandawa. Jadi Begawan Abiyosha rawuh atau datang ke negeri Wirata. Di sana dia bertemu dengan Prabu Matswapati yang tidak lain adalah pamannya Begawan Abiyosha. Jadi mohon maaf saya ulang lagi bahwa Begawan Abiyosha itu adalah putranya Begawan Parasara dan Dewi Durgandini. Banyak yang menyebut itu Palasara. Tapi yang sejauh yang saya pahami itu bukan polo, tapi poro. Kalau polo itu artinya dihajar atau digebukin atau dipukuli, itu di polo. Soro ya sengsara. Jadi kalau namanya polo soro, mohon maaf, menurut yang saya ketahui kok bukan itu. Yang saya tahu adalah Parasara. Para itu artinya golongan, para. Sara dari kata Hapsara, artinya dewa. Jadi itu bisa dikatakan sebagai seorang manusia atau brahmana yang tataran
kabrahmanane itu selevel dewa, sehingga dia menjadi bolone atau setara dengan dewa, makanya dinamakan tuh Poro Soro. Itu Poro itu sama dengan bolo sebenarnya, makanya ada Poro Soro. Lah kalau di era Pandowo Kurawa kan ada Bolo Dewo. Bolo Dewo dan Poro Soro itu secara makna kurang lebih sama, namun tokohnya beda. Nah, Begawan Abiyasa itu adalah putranya Begawan Poro Soro dan Dewi Durgandini. Dewi Durgandini itu adalah kakak kandung Prabu Matswapati. Makanya Prabu Matswapati itu adalah pamannya Begawan Abiyasa. Nah, kemudian dikarenakan suatu lelakon, suatu kejadian, nanti akan kita bahas di episode yang lain, Dewi Durgandini itu berpisah dengan Begawan Poro Soro. Dan kemudian Dewi Durgandini itu diperistri oleh Prabu Sentanu, Raja Ngastina. Prabu Sentanu waktu itu sudah punya anak dengan istri sebelumnya, Dewi Gangga. Anaknya itu bernama Raden Dewabroto, atau pada saat sudah sepuh bernama Begawan Bisma. Jadi Begawan Abiyasa dan Begawan Bisma itu saudara-saudara nyambung karena suatu pernikahan. Jadi pada saat Prabu Sentanu dan Dewi Durgandini itu menikah, masing-masing mereka sudah punya anak. Dewi Durgandini sudah punya anak yang namanya Abiyasa atau Wiyasa, sedangkan Prabu Sentanu sudah punya anak yang namanya Dewabroto atau Begawan Bisma itu. Sehingga Begawan Bisma dan Begawan Abiyasa ini saudara karena hubungan pernikahan orang tua mereka. Nah, Begawan Abiyasa datang ke negeri Wirata. Tentu kedatangannya ini bukan hanya ingin bertemu Pandawa, tapi sebagai adat juga untuk istilahnya nyekar ke para leluhurnya. Nah, pada saat Begawan Wiyasa itu bertemu dengan Prabu Matswapati dan para Pandawa, di situ Begawan Abiyasa menanyakan maksud hati Pandawa selanjutnya bagaimana, Pandawa menginginkan apa selanjutnya. Tentu Pandawa menyampaikan bahwa yang paling dia inginkan adalah kedamaian. Jangan sampai Trah Saptawarga atau keturunannya Begawan Wisrawa, keturunannya Begawan Abiyasa itu pecah karena perang. Nah, jadi yang diinginkan oleh para Pandawa adalah jangan sampai terjadi perang. Kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian sebelumnya, pada saat era bermain dadu itu, Pandawa dadu, dalam lakon Pandawa dadu itu inginnya Pandawa itu ya ditepati. Artinya Pandawa sudah dinyatakan lunas menjalani masa hukumannya, dan tentunya maka hak-haknya Pandawa harus dikembalikan lagi oleh Kurawa. Haknya itu apa saja? Yaitu Negara Ngamarta. Dan waktu itu perjanjiannya adalah ditambah separuh Negara Ngastina. Pandawa menginginkan ya kesepakatan awal itulah yang diwujudkan, sehingga hak-haknya Pandawa sesuai perjanjian itu dikembalikan kepada Pandawa. Itu keinginannya Pandawa, dan Begawan Abiyasa dan Prabu Matswapati merasa lega dengan penjelasan Pandawa itu. Nah, singkat cerita kemudian Begawan Abiyasa datang ke pertapan Talkondo, itu tempatnya Begawan Bisma. Jadi
Begawan Abiyasa itu jika menyebut Begawan Bisma itu kakang. Jadi menganggap Begawan Bisma itu saudara yang lebih tua. Nah, Begawan Bisma menyebut Begawan Abiyasa yayi atau istilahnya adik gitu. Nah, di sini Begawan Abiyasa datang ke pertapan Talkondo, tempatnya Begawan Bisma. Di sana tentu yang dirembuk adalah bagaimana keselanjutan antara Pandowo dan Kurawa ini. Tentu Begawan Bisma sebagai seorang Brahmana menginginkan kedamaian. Jangan sampai Ngastina yang notabene itu adalah haknya, miliknya Begawan Bisma menjadi ajang peperangan, menjadi ajang pecahnya keluarga besar. Nah, karena begini, Ngastina itu sebenarnya bukan miliknya Pandowo atau Kurawa. Yang paling punya hak itu adalah Begawan Bisma. Sebab apa? Begawan Bisma adalah terah keturunannya Raden Barata. Raden Barata punya turun, kemudian lanjut ke Prabu Pratipa. Prabu Pratipa punya anak namanya Prabu Sentanu. Prabu Sentanu itu Ratu Ngastina, Prabu Pratipa juga Ratu Ngastina. Nah, Prabu Sentanu itu punya anak, yaitu Dewabrata, ya Begawan Bisma itu. Yang seharusnya menjadi raja adalah Bisma. Namun karena suatu hal, bukan Trah Ngastina yang menjadi raja Ngastina selanjutnya setelah Prabu Sentanu, tapi Abiyasa atau Wiyasa, bergelar Prabu Wiyasa. Itu yang menjadi raja di periode selanjutnya. Nah, setelah Prabu Abiyasa itu menjadi raja, maka pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Prabu Pandu Dewanata, bapaknya para Pandowo. Padahal Pandu punya kakak laki-laki yang namanya Drestarstra. Namun dikarenakan Drestarstra itu cacat, mohon maaf, buta, tidak bisa melihat, dan seorang raja itu juga merupakan seorang panglima perang yang sewaktu-waktu bisa berada di medan laga menghadapi peperangan, maka Drestarstra merasakan bahwa kekurangannya itu bisa menjadi hambatan di dalam memimpin negara. Jika dia tetap memaksakan diri memimpin, maka notabene dia memaksakan keegoannya, tapi bisa mengorbankan rakyat Ngastina secara keseluruhan. Dia tidak ingin, jiwa kesatrianya tidak mau melakukan itu. Oleh karena itu dia merelakan, biarlah adiknya, dia rela serela-relanya bahwa adiknya lah, yaitu Pandu, yang menjadi raja. Nah, Begawan Abiyasa menjadi raja, kemudian Pandu menjadi raja. Namun Prabu Pandu gugur di dalam perang Pamuksa melawan Ratu Prenggondani, Prabu Trembaka, bapaknya Dewi Arimbi atau kakeknya Gatotkaca dari pihak ibu. Jadi kakeknya Gatotkaca dari pihak bapak itu Prabu Pandu, dari pihak ibu Prabu Trembaka, sesama kakek perang, padahal itu guru dan murid. Nah, itu ada lakonnya sendiri mengapa mereka itu perang. Lah, singkat cerita, mereka sampyo gugur bareng. Prabu Trembaka itu tewas kena pusakanya Prabu Pandu, Kiai Pulanggeni. Prabu Pandu juga gugur kena pusakanya Prabu Trembaka, namanya Kiai Kolonadah. Padahal kala itu Pandowo masih kecil, sehingga era pemerintahan dipegang oleh kakaknya, yaitu Prabu Drestarstra. Bergelar kala itu bukan Prabu, tapi Adipati. Nah, rencana semula Drestarstra itu memegang negara Ngastina sementara sampai keturunannya Pandu itu
siap menjadi raja. Yang diharapkan kala itu kalau nggak Puntadewa ya Bima yang menjadi raja menggantikan bapaknya. Namun karena suatu hal dibuatlah suatu skenario, singkat cerita Dhestharashtra mengangkat anaknya yang pertama yaitu Kurupati atau Duryudana menjadi raja. Nah, Kurupati atau Duryudana itu yang kapan hari di episode selanjutnya itu pada saat unboxing wayang sudah kita bahas. Kurupati menjadi raja dengan gelar Prabu Duryudana. Lakon terus berlanjut sampai dilakon Pandhawa Dadu, kemudian Wonoprastha, kemudian ya Wirataparwa ini, dan sekarang yang kita bahas sekarang ini adalah era di ujung Wirataparwa. Nah, kembali ke cerita semula. Begawan Abiyasa datang ke pertapan Talkanda bertemu Begawan Bisma. Mereka sesama Brahmana, mereka menginginkan kehidupan yang damai. Tentunya yang diinginkan adalah kedamaian, jangan sampai Ngastina, tempat kelahirannya Begawan Bisma ini menjadi ajang peperangan. Dan Begawan Abiyasa menyampaikan apa yang diinginkan Pandawa, dan Begawan Bisma sangat menyetujui, sangat senang dengan legowonya hati Pandawa, tetap konsistennya di dalam menetapi perjanjian yang telah disepakati. Nah, lantas kedua Brahmana ini sepakat untuk menemui Duryudana di Keraton Ngastina. Singkat cerita, mereka datang ke Keraton Ngastina dan bertemu Duryudana. Pada saat itu, sebelum pertemuan mereka, biasanya kalau seorang priagung itu datang menemui raja kan sebelumnya sudah ada woro-woro. Ada pemberitahuan bahwa apalagi yang datang ini tamu, bukan tamu biasa, ini seorang pepunden, seorang sesepuh, seorang kakek yang sangat dihormati. Maka pada saat pemberitahuan itu datang, Duryudana segera membahas hal ini dengan ibunya dan Patih Sengkuni. Nah, di dalam pembahasan itu, Patih Sengkuni menyampaikan bahwa Pandawa tidak berhak untuk menuntut kembalinya negeri Ngamarta dan separuh Ngastina. Loh, kenapa? Karena hak Pandawa dinyatakan belum tuntas menjalani masa hukuman, masih kurang. Wah, singkat cerita Sengkuni menjelaskan begini, dan menurut Duryudana logis, ini menjadi menjadi suatu tema khusus yang bisa disampaikan di kemudian gitu, pada saat kakeknya itu datang. Nah, kemudian Begawan Bisma dan Begawan Abiyasa datang ke Keraton Ngastina bertemu dengan Duryudana. Tentu di situ ada banyak pihak yang berada di tempat itu. Ada Resi Durna, Sengkuni ya pasti ada, Prabu Karna. Begawan Bisma dan Begawan Abiyasa datang menemui Duryudana. Di sana tidak hanya Duryudana sendiri yang hadir, yang menyambut mereka, namun juga ada Patih Sengkuni, Prabu Karna, dan para Kurawa lainnya seperti Kartamarma dan sebagainya. Nah, singkat cerita, Begawan Abiyasa menyampaikan apa yang dikehendaki Pandawa. Di situ juga pendapatnya Begawan Abiyasa juga dikuatkan oleh Begawan Bisma, di mana Begawan Bisma menyampaikan bahwa yang sebenarnya yang paling punya hak tentang Ngastina itu adalah Begawan Bisma, dan Begawan Bisma menginginkan bumi kelahirannya yaitu negeri Ngastina itu menjadi ajang kerukunan, ajang menyatunya suatu keluarga, jangan sampai perpecahan terjadi. Begawan Durna juga demikian.
sebagai seorang guru, di mana Begawan Durna itu adalah gurunya Pandowo dan Kurawa, maka Begawan Durna juga menginginkan murid-muridnya rukun. Tuh. Nah, setelah mendengarkan pemaparan-pemaparan dari para bini sepuh itu dengan seksama, maka saatnya Prabu Duryudana menyampaikan pendapatnya, yang itu mewakili pendapat keseluruhan para Kurawa. Artinya dia itu raja, pendapat raja mewakili keputusan negara. Langsung ke kesimpulan yang disampaikan Prabu Duryudana adalah dia tidak akan menyerahkan negara itu kepada para Pandawa. Wah, dan itu membuatnya tercengang. Semua yang ada tercengang. Loh, Begawan Prabu Duryudana ini akan mengingkari janji. Duryudana bilang tidak mengingkari janji. Pandawa yang mengingkari janji. Jadi dibolak-balik itu logika. Menurut para Kurawa, Pandawa di dalam menjalani masa hukuman itu kurang 1 hari. Jadi kurang 1 hari. Pandawa menghitung hari bermain dadu itu sudah termasuk hari hukuman. Sementara Kurawa tidak. Hari permainan dadu belum ditetapkan sebagai hari terjadinya hukuman, namun ditetapkannya besok. Sehingga pada saat Pandawa itu memunculkan diri di Wirata, itu sebenarnya masa hukumannya kurang 1 hari. Jadi apapun namanya, walaupun sudah dijalani 13 tahun, jika tetap kurang 1 hari, ya kurang. Dan tentu itu kan membuat Begawan Bisma, Begawan Abiyasa, Resi Duruna yang mendengar itu kan, wah, ya gelo gitu ya, kecewa. Lain dengan Prabu Karna. Prabu Karna senang, wah ini perang Bratayuda terjadi. Prabu Karna lega hatinya, karena dia punya tujuan tertentu. Mengapa perang itu disegerakan? Di cerita sebelumnya pada saat dia menghadapi Wrihatnala, dia sudah tahu bahwa Wrihatnala, orang yang mampu memutuskan gendewa panahnya sampai tali kendengnya itu putus, ini pasti bukan orang biasa. Ini Arjuna yang sedang menyamar sebagai Wrihatnala, sebagai orang yang berpenampilan feminim atau berpenampilan wandu atau maaf banci gitu. Tapi Prabu Karna tahu, sengaja Prabu Karna tidak membuka tabir penyamaran Sri Wrihatnala, ya agar apa? Agar perang Bratayuda segera terjadi. Dan ini nanti di lakon Sanditawa Kawedar bisa kita kupas semaksimal mungkin. Nah, pendapat yang pertama oleh Duryudana tadi adalah masa hukumannya Pandawa kurang 1 hari. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Duryudana adalah mencontoh perilaku Begawan Abiyasa. Wah, ini makin kaget lagi. Loh, Begawan Abiyasa itu apakah mencontohkan keburukan? Contoh apa yang diberikan seorang kakek kepada cucunya? Pasti itu kan contoh yang baik gitu. Apalagi Begawan Abiyasa itu pada saat menjadi raja, dia bisa menjadi raja yang raja agung, raja yang adil, Gung Binatara, sangat bijaksana. Selengser menjadi raja, dia menjadi seorang Brahmana, dan Brahmana juga bukan Brahmana biasa, dia Brahmana yang sangat unggul, yang sangat dihormati oleh banyak pihak, baik para sesama Brahmana ataupun para raja kesatria dan rakyat biasa. Loh, contoh apa yang diberikan Begawan Abiyasa ke Duryudana sehingga Duryudana kok menyampaikan bahwa perilakunya itu sebenarnya mencontoh kakeknya Begawan Abiyasa? Yang dicontoh oleh Duryudana adalah berbakti totalitas untuk membahagiakan ibunya. Jadi Duryudana adalah anaknya Dewi Gendari, dia ingin betul-betul membahagiakan ibunya. Walaupun bagi orang luar cara membahagiakan ibunya itu
dengan mengorbankan orang lain, namun bagi Duryudono itu merupakan wujud totalitas berbaktinya anak kepada ibu secara totalitas. Karena gini, Dewi Gendari semenjak diboyong ke Ngastina, dia merasa tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini ada lakonnya tersendiri, ada kisahnya tersendiri mengapa demikian. Satu-satunya yang membahagiakan Dewi Gendari adalah Kurupati. Kalau Kurawa-Kurawa yang lain tidak bisa diharapkan seperti Kurupati, seperti Duryudono. Sehingga satu-satunya yang diharapkan bisa membahagiakan Dewi Gendari adalah Duryudono. Dan Duryudono itu sangat menyayangi ibunya, sangat sayang kepada ibunya, dan dia ingin membahagiakan ibunya. Seperti halnya Begawan Abiyasa, dia sangat menghormati ibunya, dia ingin memberikan suatu sikap bakti anak, kepatuhan anak kepada ibu. Jadi Duryudono mencontoh hal itu dari Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa dulu diangkat menjadi Raja Ngastina itu karena ibunya, karena Dewi Durgandini. Itu ada lakon tersendiri nanti yang insya Allah akan kita bahas di episode berikutnya. Sehingga Duryudono melakukan ini semua kepada para Pandowo itu juga sebagai wujud bakti kepada seorang ibu. Dan di dalam cerita-cerita sejarah itu sangat masyhur, sangat terkenal. Misalnya seperti Alexander Agung, bagaimana dia sangat berbakti kepada ibunya. Bagaimana kekecewaan ibunya kepada suaminya itu atau kepada bapaknya Alexander Agung. Kabarnya juga pemimpin besar Mongol Genghis Khan atau Temujin itu juga sangat berbakti kepada ibunya. Jadi Duryudono tidak keberatan dianggap sebagai orang yang angkara murka, namun dia merasa bahwa itu semua adalah langkah dia berbakti kepada ibu, kepada Dewi Gendari. Jadi ibunya Dewi Gendari itu menginginkan Duryudono tetap menguasai seluruh Ngastina dan Ngamarta. Walaupun itu melanggar norma yang dianggap baik oleh banyak orang, dia tidak pedulikan itu. Selama ibunya senang, dia akan jalani. Itu Duryudono. Dan lebih-lebih Duryudono mendapatkan alasan yang melegitimasi, yang mengesahkan pendapatnya itu, yaitu Pandowo kurang 1 hari di dalam menjalankan hukuman. Namun Pandowo sudah muncul. Tapi dalam perhitungan Pandowo itu sudah dianggap penuh. Tapi bagi Duryudono tidak. Hanya perkara penetapan itu tadi. Duryudono menetapkan hari bermain dadu bukan termasuk hari hukuman. Hari hukuman dimulai besoknya. Namun Pandowo menghitung hari bermainan dadu itu sudah termasuk hari hukuman. Karena apa? Karena di hari itu Pandowo sudah tidak boleh lagi balik ke negaranya. Balik ke Ngamarta dan tidak boleh. Dan pada saat hari itu Pandowo sudah terusir. Jadi sudah dianggap sebagai dimulainya hari hukuman. Tuh. Mendengar penjelasannya Duryudono itu, Begawan Abiyasa kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan di situ juga Begawan Bisma sedih. Singkat cerita, Begawan Bisma dan Begawan Abiyasa ini undur diri karena sepertinya Duryudono sudah tidak bisa diajak kompromi lagi, sudah tidak bisa diajak baikan lagi. Padahal Pandowo menginginkan tidak terjadi perang, damai, menginginkan kesepakatan perjanjian di dalam permainan dadu itu ditepati. Di perjalanan pulang bersama,
Di situ Begawan Abiyasa memohon maaf kepada Begawan Bisma bahwa ternyata kesaguannya menjadi Raja Ngastina selama ini justru menjadikan adanya perang besar ini. Namun Begawan Bisma menyampaikan enggak. Begawan Abiyasa tidak salah. Kenapa? Karena Begawan Abiyasa dulu menjadi raja itu atas persetujuan Bisma, dan Bisma ikhlas. Lebih-lebih Bisma memilih hidup sebagai satria wadat, tidak menikah, padahal raja harus punya keturunan. Dan kala itu juga diangkatnya Abiyasa menjadi Raja Ngastina juga atas izin, atas restu Prabu Sentanu. Jadi menurut Bisma, Abiyasa tidak salah. Namun bagaimanapun juga seorang Brahmana, apapun situasinya, tetap berusaha mengusahakan terjadinya perdamaian, terjadinya kerukunan di dalam keluarga, dan jangan sampai terjadi perang. Namun di satu sisi Begawan Abiyasa sudah istilahnya mupus dalam artian tidak mengetahui cara apa lagi yang bisa ditempuh. Karena sepertinya Duryudana dan para Kurawana itu sudah tidak bisa dinasihati untuk mengarah ke kehidupan yang damai, rukun bersama para Pandhawa. Namun Begawan Bisma tetap berusaha untuk senantiasa menasihati dan membujuk Duryudana mumpung perang belum terjadi untuk mencabut statementnya agar Pandhawa dan Kurawa rukun. Nah, Begawan Bisma sangat tidak menginginkan terjadi perang di Ngastina. Sangat tidak menginginkan. Karena hal itulah kemudian Begawan Bisma sampai akhir hayatnya senantiasa berusaha membujuk, menasihati para Kurawa untuk berdamai dengan Pandhawa. Sebelum perpisahan, Begawan Abiyasa menyampaikan kepada Begawan Bisma bahwa setelah era ini, sampai jika peperangan itu terjadi sampai akhir selesainya peperangan, Begawan Bisma akan istilahnya tetap berada di pertapan Saptawarga, dan di sana dia akan menulis sejarah terah besar ini Pandhawa dan Kurawa yang tidak lain adalah cucu-cucunya. Dia akan menulis biografi atau istilahnya sejarah terahnya ini yang akhirnya nantinya menjadi kitab yang namanya Mahabharata. Jadi Mahabharata itu ditulis oleh Vyasa, oleh Begawan Abiyasa itu. Begawan Bisma kembali ke pertapan Talkanda, Begawan Abiyasa kembali ke pertapan Saptawarga untuk memulai menulis kitab Mahabharata. Nah, episode-episode selanjutnya adalah kita akan mulai mengupas tentang kitab Mahabharata itu, yang rencananya akan kita mulai dari terbentuknya negara Ngastina dan Ngamarta. Di sana nanti akan kita kupas bahwa sebenarnya Pandhawa dan Kurawa ini, terjadinya perang besar ini sebenarnya bibit-bibitnya itu sudah ada jauh-jauh hari dulu. Bisa dikatakan adalah Pandhawa dan Kurawa ini ya tinggal nemu, istilahnya tinggal nemu itu
sudah takdir yang memang sudah ditetapkan dan mereka harus menjalani. Namun bibit-bibitnya itu terjadinya bukan karena sebab musabab itu. Bukan sebab musabab yang terjadi di era Pandawa dan Kurawa, tapi jauh sebelum-sebelumnya itu memang sudah mulai muncul bahwa nanti Ngastina itu akan terjadi perang besar. Itu ada kaitannya bagaimana sikapnya Barata dulu pada saat Yasanegara Ngastina. Juga ada kaitannya dengan Bathara Indra membangun negeri Ngamarta yang kemudian ditutup menjadi wujud hutan. Artinya negara itu ditutup dari dalam pandangan umum itu wujudnya hutan, padahal bukan, sebenarnya itu negara. Jadi sampai runut terus bagaimana perjalanannya Dewi Durgandini Parasara, kemudian sampai Dewi Durgandini itu menikah dengan Prabu Sentanu. Nah, di situ bagaimana keturunannya Trah Barata itu yang terakhir adalah Begawan Bisma tidak meneruskan kepemimpinan kerajaan Ngastina dan dia memilih menjadi Brahmana dan seterusnya. Jadi itu semua ditulis oleh Begawan Miyasa di dalam kitab Mahabharata. Demikian yang dapat saya sampaikan di episode kali ini. Episode selanjutnya akan kita lompat ke belakang, lompat jauh di era terbentuknya negara Ngastina atau negara Hastinapura ini yang dibangun oleh Raden Barata. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.